Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas soal PTS, UTS ataupun PAS untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti atau PAIBP. Kelasnya adalah kelas 7 Sekolah Menengah Pertama atau Madrasah Sanawiyah semester yang pertama. Kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka Belajar. Namun sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe. Bagian yang pertama, berilah tanda silang pada huruf A, B, C, atau D di depan jawaban paling tepat. Nomor 1. Bagi umat Islam, Al-Quran merupakan pedoman hidup. Al-Quran merupakan pesan ilahi untuk manusia dalam mencapai kebaikan hidup. Al-Quran berfungsi untuk titik-titik. Pilihannya: A. Petunjuk dan penjelas bagi sesuatu yang harus diketahui, juga pembeda antara kebenaran dan kebatilan. B. Menerangkan serta menguatkan hukum-hukum yang terdapat dalam hadis. C. Sebagai bayan dan muhakkik, penjelas dan penguat. D. Memberikan penguatan pada kehidupan sehari-hari. Jawaban yang paling tepat adalah A. Petunjuk dan penjelas bagi sesuatu yang harus diketahui, juga pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Soal nomor 2. Di bawah ini yang termasuk bacaan alif lam syamsiah adalah titik-titik. A. Alhamdu. B. Al-amru. C. Al-ghafuru. D. As-solihat. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. As-solihat. Untuk yang A, B, dan C itu termasuk alif lam qamariyah. Soal nomor 3. Cara membaca alif lam qamariyah adalah titik-titik. Pilihannya: A. Jelas, B. Dengung, C. Lebur, dan D. Memantul. Jawaban yang paling tepat adalah jelas. Selanjutnya soal nomor 4. Arti dari lafaz wahudaw wa rahmatal liqaumi yu'minun adalah titik-titik. Pilihannya: A. Serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. B. Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab. C. Kepada mereka apa yang mereka perselisihkan. Dan D. Melainkan agar kamu dapat menjelaskan. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Soal nomor 5. Min qablu hudal linnasi wa anzalal furqan. Perhatikan kata yang di garis bawah. Kata yang di garis bawah di atas adalah contoh bacaan titik-titik. Pilihannya A. Alif lam syamsiah, B. Alif lam qamariyah, C. Hukmiyah, dan D. Izhar sapawi. Maka jawabannya adalah B. Alif lam qamariyah dan dibacanya jelas, yaitu Al-Furqan. Soal nomor 6. Sumber hukum pertama dan utama dalam Islam adalah titik-titik. Pilihannya: A. Hadis, B. Al-Quran, C. Ijtihad, dan D. Tafsir. Jawaban yang paling tepat adalah B. Al-Quran. Soal nomor 7. Berikut merupakan huruf-huruf hukum bacaan alif lam syamsiah kecuali. Nah, ini huruf-huruf alif lam syamsiah kecuali.
Pilihannya adalah A. Sod, B. Sya, C. Qaf, dan D. Nun. Maka jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu Qaf. Qaf termasuk ke dalam huruf alif lam qamariyah. Soal nomor 8. Pernyataan yang benar tentang kandungan surat An-Nisa ayat 69 adalah titik-titik. Pilihannya A. Perintah taat kepada orang tua, B. Larangan memakan harta anak yatim, C. Perintah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ulil amri, D. Perintah melaksanakan ibadah haji. Jawaban yang paling tepat adalah C. Perintah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ulil amri. Soal nomor 9. Berikut yang bukan merupakan fungsi hadis terhadap Al-Quran adalah titik-titik. Pilihannya A. Bayan at-takrir, B. Bayan at-taufiq, C. Bayan at-tasyri, dan D. Bayan at-tafsir. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Bayan at-taufiq. Soal nomor 10. Sesuatu yang didasarkan atau disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selainnya merupakan pengertian titik-titik. Pilihannya A. Asyir, B. Hadis, C. Sunnah, dan D. Khabar. Maka jawaban yang paling tepat adalah D, yaitu khabar. Soal nomor 11. Hadis berfungsi sebagai penjelas terhadap ayat-ayat yang memerlukan perincian atau penjelasan lebih lanjut. Keterangan tersebut menunjukkan fungsi hadis titik-titik. Pilihannya A. Bayan at-takrir, B. Bayan an-nasak, C. Bayan at-tasyri, dan D. Bayan at-tafsir. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Bayan at-tafsir. Soal ke-12. Dalil yang menyebutkan Asmaul Husna Allah adalah titik-titik. A. Pilihannya A. Quran Surat Al-A'raf ayat 180, B. Quran Surat Al-A'raf ayat 181, C. Quran Surat Al-A'raf ayat 182, dan D. Quran Surat Al-A'raf ayat 183. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Selanjutnya soal nomor 13. Di dunia ini ada suara yang tidak bisa kita dengar sebab pendengaran manusia terbatas. Hal tersebut berbeda dengan pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak memiliki batas. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki Asmaul Husna titik-titik. Pilihannya adalah A. Al-Alim, B. As-Sami, C. Al-Bash, dan D. Al-Khabir. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. As-Sami. Soal nomor 14. Cara meneladani Asmaul Husna adalah dengan mengilhami dalam hati, mengucapkan dengan lisan, serta titik-titik. Pilihan jawabannya A. Melakukan zikir sepanjang waktu, B. Menghafalkan seluruh Asmaul Husna, C. Menuliskan di buku catatan, dan D. Mengamalkan pada setiap perbuatan. Jadi yang paling tepat adalah D. Mengamalkan pada setiap perbuatan. Soal nomor 15. Manusia membutuhkan alat bantu untuk dapat melihat benda-benda yang ukurannya sangat kecil. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki penglihatan tidak terbatas. Hal tersebut menunjukkan Asmaul Husna Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu titik-titik. Pilihannya adalah A. Al-Alim, B. As-Sami, C. Al-Basir, dan D. Al-Khabir. Jawaban yang paling tepat adalah C. Al-Basir, artinya itu maha melihat. Soal nomor 16. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki pengetahuan yang sangat luas, berbeda dengan pengetahuan manusia yang memiliki keterbatasan. Luasnya pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dapat diketahui dari Asmaul Husna titik-titik.
Pilihannya adalah A. Al-Alim, B. As-Sami, C. Al-Basir, dan D. Al-Khabir. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Al-Alim. Soal nomor 17. Menumbuhkan sikap muraqabah, yaitu perasaan senantiasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, merupakan perilaku yang mencerminkan pengetahuan bahwa Allah Subhanahu wa taala titik-titik. A. Maha mendengar, B. Maha mengetahui, C. Maha melihat, dan D. Maha memberitahu. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Maha memberitahu. Soal nomor 18. Di bawah ini yang bukan, perhatikan, yang bukan merupakan hikmah beriman kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah titik-titik. Pilihannya A. Senantiasa mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala, B. Hati menjadi tenang dan tentram, C. Mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan D. Diliputi rasa bersyukur dan tidak pernah rugi. Jawaban yang paling tepat adalah A. Senantiasa mendapatkan kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor 19. Bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala sehingga timbul dalam pemikiran bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa, merupakan cara berzikir dengan titik-titik. Pilihannya A. Ucapan, B. Hati, C. Perbuatan, dan D. Sikap. Jawaban yang paling tepat adalah B. Hati. Soal nomor 20. Zikir secara bahasa memiliki arti titik-titik. Pilihannya A. Berdoa, B. Ingat, C. Memohon, dan D. Ketetapan. Maka jawabannya adalah B. Ingat. Soal nomor 21. Berikut yang merupakan contoh berzikir dengan perbuatan adalah titik-titik. Pilihannya A. Melaksanakan sholat, B. Mengucapkan kalimat tasbih, C. Meyakini kebenaran Allah Subhanahu wa taala, dan D. Melafalkan kalimat tauhid. Maka jawaban yang paling tepat adalah A. Melaksanakan sholat. Nomor 22. Melafalkan tasbih ketika menunggu kendaraan umum merupakan bentuk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan titik-titik. Pilihannya A. Hati, B. Ucapan, C. Perbuatan, dan D. Pikiran. Maka jawaban yang paling tepat adalah B. Ucapan. Selanjutnya soal nomor 23. Pernyataan berikut merupakan hikmah pelaksanaan sholat dan zikir kecuali. Pilihannya A. Melatih hidup disiplin dan taat aturan, B. Hubungan antara manusia dan Allah Subhanahu wa taala akan terjalin baik, C. Tertanam akidah tauhid dalam jiwa seseorang, dan D. Memperoleh kegelisahan jiwa dan mendekatkan kepada kemaksiatan. Jawabannya adalah D, yaitu memperoleh kegelisahan jiwa dan mendekatkan pada kemaksiatan. Soal nomor 24. Perhatikan potongan ayat berikut. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Potongan yang ayat di atas berisi tentang perintah untuk titik-titik. A. Melaksanakan sholat, B. Membayar zakat, C. Berzikir kepada Allah, D. Memakan makanan halal. Maka jawabannya adalah berzikir kepada Allah. Perhatikan. Amanu dzkurullaha dzikran. Soal nomor 25. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Menyadari bahwa salat dan zikir bertujuan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Niat yang tulus. 3. Menyadari bahwa manusia merupakan makhluk terbaik Allah Subhanahu wa taala. 4. Tidak menunda salat dan tidak malas berzikir. 5. Memahami kedudukan manusia di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala lainnya. Pernyataan yang perlu diperhatikan agar umat Islam menjadi orang yang istiqomah dalam melaksanakan salat dan zikir ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Jawabannya adalah A. Nomor 1, nomor 2, dan nomor 4.
Nomor selanjutnya, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar. Jadi ini adalah menjawab atau esai. Halaman nomor 26. Sebutkan 4 fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah bayan al-takrir. Jadi fungsinya itu untuk memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Yang kedua adalah bayan al-tafsir, untuk memberikan perincian dan penafsiran terhadap ayat-ayat yang masih mutlak, dan memberikan pengkhususan terhadap ayat-ayat yang masih umum. Yang ketiga, bayan al-tashri, untuk memberikan kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Dan yang keempat adalah bayan al-naskh, untuk membatalkan ketentuan terdahulu sebab ketentuan yang baru dianggap lebih maslahat. Soal nomor 27. Apa isi kandungan Quran surat An-Nahl? Itu yaitu surat ke-16. Ayatnya adalah ayat 64. Ini jawabannya adalah menjelaskan bahwa apabila ada perdebatan dalam masalah agama seperti tauhid, takdir, dan hukum, agar kembali kepada Al-Quran dan hadis. Al-Quran dijadikan petunjuk dan rahmat bagi umat Islam. Selanjutnya soal nomor 28. Tuliskan 3 perilaku yang mencerminkan al-asmaul husna. Ini alternatif jawabannya. Yang pertama, tekun dalam belajar pada sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Dan yang ketiga, memiliki pandangan ke depan atau visioner, sehingga mampu mewujudkan cita-cita yang dikehendaki. Selanjutnya soal nomor 29. Sebutkan 3 cara berzikir. Maka jawabannya, yang pertama, zikir dengan hati, yaitu dengan cara bertafakur dan merenungkan ciptaan Allah. Yang kedua, zikir dengan ucapan, yaitu pengucapan tahmid, tasbih, tahlil, dan takbir. Yang ketiga, zikir dengan perbuatan, yaitu menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Selanjutnya soal nomor 30. Hadis merupakan sumber hukum kedua dalam Islam. Terkait dengan hadis terdapat kata-kata yang memiliki makna hampir sama, yaitu sunnah, khobar, dan asar. Apakah perbedaan antara khobar dan asar? Khobar adalah sesuatu yang berasal atau disandarkan kepada Nabi dan selain Nabi. Sedangkan asar adalah sesuatu yang disandarkan sahabat dan tabi'in. Perbedaannya di situ. Demikianlah video pembahasan untuk soal-soal UTS, PTS ataupun PAS, PAI kelas 7 semester yang pertama. Dan kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.